kayak sosok goblin Oh, atau iya, yang iya. manusia kecil itu. Nah itu dia biasanya di Menara Saida itu banyak nempel-nempel di dinding dan di eh, atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sisi Misteri. Bersama saya Fajar Guntoro selaku host di sini. Kali ini kita berdatangan salah satu narasumber yang sudah lama berbuana di dunia misteri. Mungkin boleh diperkenalkan namanya siapa? Oke, kenalin nama saya Mas Momo, biasa dipanggil Momo. Mas Momo. Oh. Kalau boleh tahu Mas Momo sudah berapa lama di dunia misteri ini? Awal explore itu di tahun 2019, tempatnya itu di bekas rumah pesugihan di Depok. Ya, oh di Depok lokasinya. Di situ pesugihan apa tuh Mas? Di situ ada pesugihan kera. Kita sih menurut narasumber warga setempat aja gitu. Karena yang kita tahu katanya rumah itu bekas rumah pesugihan dan eh, pemiliknya, pelaku pesugihannya itu diwafatkan oleh eh, kera-keranya itu. Mana mungkin kera-keranya itu tidak dikasih tumbal, tidak dikasih makan gitu kan. Karena yang namanya pesugihan itu kan harus ada perjanjian. Iya, Ketika lupa memberikan makan mungkin ya tuannya yang menjadi sasaran. yang ditunggal gitu kan. Itu untuk yang di Depok ya, itu tahun berapa itu Mas? Itu awal explore di zaman pandemik 2019 Oh, akhir pandemi. berarti ya. Lagi COVID. Ya, itu 2019 awal explore sampai saat ini. Selain di Depok, Mas Momo udah di berapa tempat menjelajahi dunia misteri ini? Jakarta Timur sudah hampir semua. Depok ya mungkin kalau misalkan ada yang sekarang-sekarang baru ya mungkin saya belum tahu ya. Gitu. Tapi kalau untuk jauhnya sampai mana, saya sudah sampai Banten. Paling jauh tuh Paling Banten. jauh Banten. Luar biasa teman-teman. Gila. Berarti udah 5 tahun ya Mas ya? 5 tahun. 5 tahun. Dan kita dulu pernah coba gitu ya untuk coba collab sama ini, collab sama ini, collab sama ini gitu. Jadi udah kenal beberapa channel lah. Gitu. Banyak ya. Iya. Kalau ada nggak sih Mas cerita yang paling berkesan gitu, yang paling wah ini kayaknya serem banget sampai bikin merinding lah gitu di salah satu lokasi yang pernah Mas Momo datengin nih? Oke, kalau untuk yang paling merinding dulu ya. Iya. Yang paling merinding ini kita pernah di Menara Saida. Menara Saida. Menara Saida. Wah, iya. Menara Saida itu kan batasnya cuma sampai lantai 4. Oh, kita boleh masuk Kita dengan masuk tapi ke lantai 4. wow. Itu batasnya. Karena ke lantai atas itu sangat riskan. Jadi dari lantai 1 sampai 4 kita boleh masuk. Dan di situ ada beberapa sosok sih, banyak gitu. Cuma kalau di situ saya merasakan seperti ada dimensi yang kalau kita kan melihat pandangan ini kan luas. Satu mata ini kita bisa melihat kiri, walaupun mata kita ada ke depan ya, kiri kanan gitu. Tapi ini benar-benar kiri kanannya itu kita gelap, cuma bisa melihat ke depan. Jadi kayak Saya ngerasa kayak nggak tahu ya, kayak ngerasa kayak ada sesuatu di sana gitu. Ya ada dimensi apa gitu. awalnya pasti beda ya guys. Bawahnya ya mungkin kalau orang-orang yang awam ya ngerasanya kayak kok rame nih tempat, panas. Padahal logika gampangnya kita berada di satu ketinggian. Nah ini kan artinya semakin banyak angin, Iya betul. ya kan? Ini malah angin ini malah semakin mempersulit kita untuk bernafas. Oh jadi kayak sesak. Kayak sesak gitu. Jadi kayak sumpah banyak orang gitu di situ. Jadi untuk yang lebih mencekamnya ya Menara Saida sih sampai sejauh ini gitu ya. Itu sebelumnya ya buat teman-teman yang belum tahu Menara Saida itu susah untuk Susah banget. akses ke situ. Susah banget. Jadi sebelumnya kan kita para tim Sisi Misteri juga pernah gitu pengen explore di Menara Saida cuman nggak bisa karena aksesnya terlalu susah. Nah itu Mas Momo
Coba bisa diceritain gimana cara masuk situ? Kalau kita senjatanya sih cukup ampuh, kita harus punya surat pernyataan dari RT RW. RT RW setempat. Mereka akan tanda tangan, lalu kita akan ajukan eh ini ke kelurahan. Kalau kelurahan sudah ACC mengizinkan, kita kan nggak tahu pemiliknya siapa, Iya betul. ya kan? Kita hanya bisa mengantongi surat tersebut. Andai kata ketika eksplor kita menemukan pemilik, ya kita akan bilang, Pak, maaf ini kita udah ada izin. Kalaupun mohon maaf, kalaupun ada ormas-ormas tertentu, ya, Iya, biasanya ada tuh ya, ormas-ormas nakal. kan suka ada, oh kalau eksplor di sini harus ada bayarannya, ada Bayar ininya. segini. Iya, kayaknya kalau kita pakai surat itu cukup ampuh sih untuk membungkam ormas-ormas seperti itu. Karena nggak bagus juga, nggak jadi membuat kita nyaman. Kita jadi pikirannya, "Oh, ternyata di sini budgetnya segini," gitu. Jadi sebenarnya kita harus punya tumpuan sih, harus punya pegangan surat itu. Surat pengantar itu, surat istilahnya kalau punya rumah tuh kita harus punya surat kuasanya, harus punya surat tanah yang realnya. Jadi waktu kita sebenarnya surat-surat ini udah lengkap, kita serahin ke pemiliknya apa yang Iya, megang. kayak mega. Nah, berarti bisa tuh langsung masuk. Bisa. Yang penting ada itunya gitu. Karena kan sudah ada bukti ya orang mau ngapain. Jadi mereka nggak bisa, oh udah di sini deh, tolong deh. Ya paling kalau memang kita harus menghormati mereka gitu ya. Kita cuma bayar parkir aja kok. Ya uang rokok lah gitu. Iya, Biasanya kasarnya gitu. seperti itu. Gitu. Tapi di Menara Saida tuh yang Mas mau explore di situ ada Sosok apa atau Ini apa? banyak banget ya. Anak kecil ada nggak di situ ada. Tuh. Ada perempuan nggak di situ ada. Yang paling jelas, lu tahu ini nggak sih? Yang ini boleh nyebutin ini nggak sih? Film nggak sih ya? Pokoknya salah satu film Iya. pemerannya itu kalau misalkan pakai cincin dia bisa masuk ke dunia lain. Apa itu ya? Film apa ya? Ada yang tahu nggak? Gue tahu, cuma boleh nyebutin gak sih gitu. Wah, yang ada takut copyright. Nah, di film itu kan ada tuh kayak sosok goblin Oh, iya, yang iya, manusia kecil itu. Nah itu dia biasanya di Menara Saida itu banyak nempel-nempel di dinding dan di atap. Atap. Iya. Cuma posisi mukanya ini kan muka kita dagu di bawah. Iya. Ya, ini posisinya dia jalan merangkak. Posisi dagunya ini naik muter ke atas. Jadi posisi mukanya itu terbalik. Jadi ini badan, ini muka ini kan gini harusnya. Iya. Dia terbalik. Jadi dagunya yang ke atas. Ini tuh bener-bener solid. Gue ngeliat bentuknya, kok kayak gini? Gue baru mau bilang gitu, kok cicak kayak gini gitu. Itu kira-kira apa itu? Sosok apa itu? Ya mungkin di tempat-tempat explore gitu banyak sih sebenarnya, cuma Yang wujudnya aneh-aneh Pak. iya gue kurang terlalu peka aja gitu untuk menyadari. Dan kalau dibilang itu iblis atau hantu, ya hantu gitu. Cuma memang ya macam-macam, kan ada hantu untuk menjaga tempat, terus mendiami tempat, kan macam-macam. Ada yang hanya singgah, artinya hanya singgah ini kan mereka cuma lalu lalang aja, nggak netep di situ. Tempat netepnya bisa jadi di mana gitu kan. Ada yang mampir ke situ gitu. Iya. Banyak sih sebenarnya kalau dibilang. Benar, saya itu dapat tempat banyak. Tapi banyak ya. Jadi kayak wah gimana gitu ya di sana. Wah, kalau orang bilang ya kayak pasar sih, ramai gitu. Nah, Dan kita kalau jalan itu kayak ya benar-benar kayak di pasar gitu, kiri kanan depan belakang itu orang jadi ngantri gitu, prep prep prep. Gimana sih kayak ya lu jalan berdua nih,
Ini orang sini semua gitu, dikelilingin orang gitu. Terus lo harus nyelip. Kayaknya untuk kita dapet space luas gitu di Menara Saida susah. Padahal itu kalau kita lihat dari mata kita ya Iya, kosong gitu, kosong. kosong. Cuma kalau gue yang lihat kok kayak rame banget. Jadi gue setiap jalan tuh kayak misi ya gitu, misi ya. Karena gua kan bawa orang gitu, bawa teman banyak. Oh, jadi Mas Mumo sama tim lah. Iya, gimana caranya itu dari satu orang ini bisa mainin semua orang. Dan itu memang salah satu tanggung jawab gua untuk menetralisir mereka gitu. Kalaupun ada serangan yang dari luar, itu biasanya personalnya ke saya pribadi. Jaga tim Mas Mumo. Kadang-kadang gini, kan ada orang yang nggak suka ya dengan kita kan nggak tahu gitu ya. Ada orang yang nggak suka dengan kita, mereka ngirim sesuatu lah ke kita. Hal-hal yang kayak gitu bisa memicu sebenarnya hal-hal negatif dalam hidup kita. Jadi nggak semuanya yang hidup ini normal-normal aja, nggak ada gitu. Semuanya akan normal-normal aja kalau kita bisa belajar untuk ikhlas. Kan yang paling susah itu kan tingkatan itu kan ikhlas. Iya, betul, ikhlas. Itu berarti salah satu yang paling merinding ya Mas. Paling merinding. Nah, kalau yang paling creepy-nya ya tetap di Banten. Di Banten ada lagi. Banten. Ada sosok apa Mas di Banten? Di Banten itu ya banyak lah ketemu sosok-sosok leluhur gitu ya. Oh, itu jadi eksplor ke tempat bangunan kosong atau Oke. Di Banten ini dikasih 3 hari waktu itu saya. Di Banten. Hari pertama eksplor ke bekas rumah sakit. rumah sakit? Bekas rumah sakit di daerah Banten. Nah, yang di hari kedua eksplor bekas rumah di pinggir pantai. Bangunan kosong, rumah Bangunan kosong. kosong. Nah, yang terakhir ada explore di bekas pabrik garmen. Garmen itu apa sih ya? Makanan pokok ya apa? Garmen. Pokoknya bekas pabrik lah itu. Dikasih 3 hari itu. Nah, mereka paling creepy-nya itu ya ada salah satu sosok gitu yang hampir membawa saya gone ke dunia mereka. Karena kan ketika melakukan mediumisasi, badan halus saya bukan di saya. Itu yang di Los Angeles. Yang di Banten, yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit. Ada proses mediumisasi. Jadi ketika saya jalan, saya gone, saya diambil oleh satu sosok ini. Dan itu kalau misalkan lu tahu Lucifer, Tahu. seperti itu bentuknya gitu. Jadi gue bener-bener ngeliat, wow gitu. Gue bener-bener takut, nggak tahu apa yang harus gue lakuin karena posisinya kan gue nggak balik selama, kata temen gue ada yang bilang 2 menit atau 3 menit gitu. Gue lepas dari badan gue. Jadi guanya di situ, guanya pingsan. Berarti lu nggak sadar gitu. Karena kan badan harus gue udah nggak di situ gitu. Ikut sama mereka. Jadi yang lu tahu dari tanda-tanda di situ dia nggak sadar selama 2 menit. 2 menit, 3 menit lah. 3 menit. 3 menitan. Itu lama sih. Makanya mereka juga panik, mereka juga bingung. Bahkan sempat ada part di situ di mana mereka jangan-jangan nih anak udah nggak ada. Oh, udah. Nianya karena kosong, bener-bener kosong gitu. Badan gue di situ, badan halus gue kan nggak, artinya kan denyut nadi gue nggak ada di situ, jantung gue nggak ada di situ gitu. Tapi lu yang lu rasain apa itu? Lu sadar nggak sih? Di situ yang gue sadar, gue ngeliat teman-teman gue lagi megangin gue di situ dengan posisi pingsan. Lihat tuh. Ngeliat. Tapi di satu sisi, gue lagi sedang ngobrol sama Lucifer ini. Oh, berarti ada topik dong di situ. Nah, ada topik. Apa lu? Ngomong apa ke dia? Apa ada pesan yang dia sampein ke lu? Itu bukan pesan sih ya, maksudnya mereka minta gue untuk ngikut ke mereka. Narik gitu. Narik. Karena kan yang namanya Lucifer, Belial, terus
satanik atau apapun itu kan namanya tergantung golongan iblis, bukan hantu, bukan jin gitu kan. Iblis ini kan lebih jahat. Lebih jahat. Mereka kalau menginginkan manusia, bukan orang yang diambil, sifat-sifat baiknya diambil diganti ke yang negatif. Iya betul. Jadi kalau ya ada yang bilang enak gak untuk bisa mediumisasi, enak gak untuk bisa ngobrol dengan mereka, jawaban gue ya kalau lu pengen ngerasain ya silakan, tapi resikonya akan berat nantinya gitu. Enak lah pokoknya gitu. Nah, baik bangun tidur, lu bangun tidur, terus tahu-tahu ada mereka gitu di sekeliling lu. Apa nggak kaget gitu? Ya Kalau orang kalau awam gue sih kan. udah biasa, maksudnya Iya, kalau yang Awam tuh yang iya gitu. Makanya gue bilang jangan pernah berhayal apa yang nggak bisa. Gue lebih suka setuju tuh. orang yang real aja gitu. Apa yang apa yang kelihatan ya udah itu yang diceritakan gitu. Karena di tim gue dulu seperti itu gitu. Gue ke mereka itu bukan menjadikan satu hal yang dipermainkan. Kan ada tuh dari beberapa banyak lah channel-channel gitu mempermainkan settingan. Iya banyak. Kalau gue lebih mencari keberadaan mereka, terus cerita mereka apa, kenapa mereka bisa di situ. Oh, Kalau gue kayak gitu. bagus itu. Gue malah ya tertarik juga yang kayak gitu. Lebih Jadi kita tahu lah Iya. apa yang dia ceritain. Jadi ada apa cerita apa di sini. lebih ke storytelling Iya. mereka sih ketika hidup gitu kan. Yang namanya sosok itu kan storytelling itu cerita hidup mereka. Kita kan nggak tahu ya. Namanya sosok itu ada yang baik dan ada yang jahat. Nah ini harus bisa menilai juga ya kawan-kawan. Maksudnya gini, belum tentu yang kelihatan bagus itu baik. Iya setuju tuh. Benar. Benar. Mereka bisa menipu, memanipulasi, karena kan mereka bisa berubah bentuk dirinya, wujudnya gitu. Soalnya gini, gue pernah ada satu perempuan cantik banget. Gue ngeliat tuh, mau komunikasi, tapi sosok yang cantik ini sudah dikuasain sama satu sosok. Istilahnya kalau kita nongkrong itu ada pentolannya di situ. Iya. Udah dipegang nih sama ketuanya ini gitu. Jadi ketika gua ngobrol sama perempuannya ini, si pentolannya ini, si ketuanya ini ada di belakang. Ini sosoknya gede, pokoknya menyeramkan gitu. Ada taringnya, ada apa yang serem tuh. Jadi gua ngobrol sama dia tuh kayak, oh ya udah gua nggak jadi ngobrol deh gitu. Karena lu udah dikuasain sama satu sosok yang buat gua tuh energinya nggak bagus. Tapi tuh perempuan sadar nggak sih mas? Akan hal itu. Karena kan yang semua yang nggak bernyawa itu kan mereka udah nggak tahu toh mereka itu masih hidup atau tidak. Karena gini, di sana itu nggak ada batasan waktu. Misal kita ke kampung Vietnam hari Rabu, Iya. hari Jumat kita balik lagi ke kampung Vietnam. Mereka akan bilang, kalau misalkan kita ngelihat mereka di hari Rabu, mereka akan bilang, ini kamu yang tadi ya. Padahal kan kita kesana hari Rabu, terus balik lagi hari Jumat. Dia cuma bilang, ini kamu yang tadi ya. Oh, itu anjir. Gak ada batasan waktu di situ. Gak ada batasan waktu. Gak ada batasan waktu. Jadi apa yang mereka ucapkan ya itu yang terjadi dengan mereka gitu. Jadi di dunia kayak sehari aja gitu. Iya, kayak plong aja Iya. gitu. Bahkan ada lagi yang lebih anehnya gini. Sosok ini udah nggak ada. Ya, orang ini udah nggak ada. Tapi dia nggak tahu gitu. Dia masih nyari keberadaan seseorang. Entah itu nyari keberadaan ibunya. Pernah nggak sih? Iya. Nyari anaknya. Padahal dia sendiri udah nggak ada di dunia. Tapi dia nggak sadar. Nggak sadar. Karena kalaupun mereka sadar, mereka tahu mereka akan dimanfaatkan nantinya. Baik itu oleh manusia ataupun oleh sosok lain. Karena gini, gue bilang perubahan bentuk ini bisa menyerupai sosok apa aja.
Jadi ketuanya ini bisa menguasai satu sosok atau beberapa sosok, ya. Lalu mereka akan ngambil sosok ini, kan yang bisa merubah bentuknya cuma ketuanya, Iya. gitu kan? Artinya, oh jadi si A bagus nih, gitu. Jadi orang lihat itu si A ini, ya udah si dia, ya udah si ketuanya ini. Tapi kan ketuanya ini menyamar jadi si A. Jadi yang orang lihat cuma si A, bukan ketuanya. Tapi ketika mereka berbicara baru si ketuanya muncul. Oh gitu jadinya ya. Seperti itu. Gue baru tahu nih kalau gini. Nah, karena kan nggak semuanya itu kan bisa diceritakan dan harus dibuktikan dengan secara gamblang. Kalau semuanya diceritakan detail secara gamblang, nggak akan ada penjelasan kenapa bisa mereka nembus. Secara logika kan udah ngaco, udah kemana-mana. Sama aja lu ngomong, kok hantu bisa nembus? Kok hantu bisa melayang? Kalau lu ngomongin logika mana yang nyampe? Ya kan? Ya sekarang, nah ini bukan apa-apa ya. Gue cuma mewakilkan dari beberapa channel YouTube lain. Ada yang bilang, nggak suka nih gue sama channel ini gara-gara nontonnya beginian cuma menceritakan ini. Kalau gue pribadi gue lebih suka coba lah lu ikut sekali-kali aja. Jadi tahu. Iya, Tahu sendiri, gitu. dia ngerasain sendiri. Ikut sekali-kali aja. Gitu. Karena lu nggak tahu apa yang terjadi di sana sama yang lu omongin ketika lu nonton, ini akan berbeda 180 derajat. Pasti lah berbeda. Itu pasti. Kalau kita ngomongin bukti mana nggak kelihatan di kamera, sama aja kita ngomongin mereka kok bisa nembus ya di tembok. Iya. Gimana ceritanya? Setuju. Ya kan? Iya benar. Kan nggak semua yang kelihatan itu harus kita ungkapkan. Bahkan gini, gue pernah mengabaikan satu sosok yang gue pikir dia cuma mau iseng gitu masuk ke badan gue. Tadinya Oh berarti lu udah tahu nih. udah tahu, gue udah ngeliat, tapi gue coba abaikan karena kayaknya mau iseng ini dia gue gitu. Kayak gue abaikan. Tapi di pertemuan berikutnya gue ke lokasi yang sama, ketemu lagi dengan dia. Ya bener-bener dia minta tolong. Karena figurasinya yang gue tahu, kontras wajahnya itu menyeramkan. Makanya gue tadi bilang belum tentu yang cantik, belum tentu yang bagus, belum tentu yang indah kelihatannya, itu malah bisa nyakitin kita. Malah yang kelihatannya menyeramkan, kelihatannya menyedihkan, mereka mau cerita gitu, dan cerita mereka mungkin bermanfaat untuk penasihat. Iya benar. Karena kan banyak nih selama hidup mereka ngapain aja. Kita kan nggak tahu di zaman dulu itu kan ada perjanjian apa, Kayak gimana sebenarnya? iya. Terus kan zaman dulu kan terkenal dengan ritual-ritual apa, kan kita nggak tahu. Jadi kalau dibilang banyak nggak populasi dari mereka yang diambil oleh sosok lain gitu, banyak. Mereka bisa perform jadi apa aja. Iya, menarik banget ya. Ini jadi pengalaman baru loh tuh nih. Jadi ada pembelajaran tuh di sini. Makanya ya nggak apa-apa banget gitu kalau misalkan gue nggak percaya nih sama ini, gue nggak percaya nih sama ini. Saran gue cuma satu, kalau lu penasaran, gue sampein lagi, ikut aja dulu. Kita ditantang lu. Ikut aja dulu, karena nggak semuanya itu bisa diceritain secara logika gitu. Kalau lu ngomong kayak gitu sama aja lu kayak ngomong, kok hantu bisa nembus ya, kok hantu bisa melayang ya, sama kayak gitu. Logika gampangnya. Berarti gila situ Nggak. lama juga Iya.
nggak semuanya harus diungkapkan. Intinya gue pribadi mulai terjun ke dunia ini dari tahun 2019 Sampai 2025 sampai saat sekarang. ini. Tapi sekarang karena mungkin ada kesibukan, Kesibukan jadi jarang Jarang. explore. iya. Karena kan GTKY itu sebenarnya udah berapa kali ganti nama. Awalnya apa tuh? Awalnya itu kita masih GTKY doang, belum pakai official. GTK itu singkatan apa? Gak tahu kenapa ya. Asal usulnya gimana? Asal usulnya. Jadi kalau tiap ngeliat tuh atau ngerasa apa, ini gua kayak nggak tahu kenapa ya. Pasti ada kata itu. Iseng aja. Iya. Ya udah deh grupnya itu aja deh, namanya deh itu aja deh gitu kan. Soalnya tiap ngomong tuh pasti gak tahu kenapa ya, kayak gitu. Jadi awal kebentuknya itu 2018. Itu 2018. Awal kebentuk. Berani explore itu di 2019 akhir, dan kita kan nggak tahu ya saat itu awal mula pandemi gitu. Jadi Tapi itu sempat stop apa lanjut? kita sempat stopnya itu ketika lockdown. Karena kan akses untuk keluar kita nggak bisa. Susah. 2019 kita masih di Jakarta, masih kelilingin aja Jakarta. Sampai 2020 kalau nggak salah Januari deh. 2020 Januari bisa kelilingin Jakarta. Februari kita ada deadline ke Depok. Tapi kan akses ke Depok tutup. Jakarta Depok udah lockdown. Udah lockdown pada saat itu ya. Kita nggak tahu jalurnya, nggak tahu titik untuk nyampe ke sana gimana, ya udah kita istirahat. Gitu. Nah, selama kita istirahat itu ada beberapa beda pendapat lah gitu. Sama tim juga. Tim, makanya kalau dibilang GTKY itu aman-aman aja nggak sih orangnya? Pasti ada clash-clashnya lah gitu. Itu di GTK itu berapa tim mas? Timnya mas Mamu itu? Kita dari awal 12 orang. Awal Awal 12 orang. Awal terbentuk GTK awal ini ya? terbentuk 3. Sekarang tinggal 3. Sisa 3. Sekarang tinggal 3. Jadi kalau explore ya udah bertiga. Tapi jalan tuh alhamdulillah. Jalan. Cuma kan sekarang karena mungkin kesibukan ya gitu. Gue lebih sering ikut sama orang. Iya. 12 orang. Alhamdulillah. 12 orang ke sisa 3. Soalnya pada ini kali mas. Aku tuh Bukan takut. Mereka mungkin kayak udah nggak mau kelaparan malam-malam kali ya. Ya bisa itu bisa. keluar malam itu kan harus ada ininya kan, isinya kan gitu kan. Apa mungkin nggak mau angin-anginan malam di jalan, Iya ini. ya kan? Mungkin kita nggak tahu. Jadi dibilang lancar-lancar aja ya enggak. Pasti ada beda pendapatnya, ada clash-nya gitu di tahun itu. Pokoknya awal kita merubah nama itu 2022. Jadinya apa mas? Awalnya GTKY, terus ke GTKY official. Ada officialnya sekarang ditambahin. Iya. Berarti mas Mamu salah satu host apa peran utama lah kita bilangnya. Oh, masuknya ke ini sih, host sih tetap gitu. Istilahnya kalau pemain bola tuh pemain utama. Iya kan? Iya, host tetap. Iya. Banyak yang hal menarik nih yang dari pengalaman Mas Mamu ini. Mungkin kita akan di next aja mungkin ya cerita hal-hal yang menarik. Mungkin ada yang mau disampaikan mas buat para penonton? Oke, yang disampaikan ya, kita ini kan berseberangan dengan dunia itu, gitu ya. Iya. Kita nggak bisa sembarangan dengan mereka. Kita nggak tahu aslinya mereka itu seperti apa. Selama hidupnya mereka itu kayak gimana, kita kan nggak tahu. Setidaknya permisi, izin, jangan pernah meremehkan hal-hal seperti itu. Kebanyakan dari kita mengabaikan bahkan denial mengenai hal itu. Jadi kalau dibilang pesannya apa? Pesannya cuma satu. Jangan pernah meremehkan
yang tidak terlihat oleh kita. Tuh, dengerin itu dulu ya. Dalam berarti itu maknanya itu. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Sesi podcast awal nih kita pembaruan bikin channel YouTube Channelnya apa sih? Sisi Misteri. Sisi Misteri. Hehehe. Ih, keren banget ini orang lain di belakang layar nih. Gitu aja saya sama post di sini. Mungkin nggak ada kata-kata menarik sini. Nggak ada kata-kata penutup dari saya maksudnya. Gak ada kata-kata penutup dari lo, gimana sih lo? Gimana?